Bu. Iya, tadi menghubungi saya, mungkin ada yang ingin dibicarakan sama Bapak? Iya Bu, ini kebetulan saya ingin Ibu menjadi supervisornya. Saya rencana akan melakukan coaching, kemudian nanti saya ingin Ibu melihat proses bagaimana saya melakukan coaching seperti itu. Bersedia Bu ya? Iya Bapak. Jadi begini, Bapak ingin saya melihat Bapak coaching untuk melihat kompetensi bagian mana Bapak gitu. Sebenarnya kan proses coaching sebagai coach itu ada 3 kemampuan kompetensi yang harus dia kuasai. Di situ ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan yang aktif, kemudian yang ketiga itu coachnya bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Nah, di sini yang saya ingin Ibu amati saya sebenarnya ketiga-tiganya, tapi ada yang lebih spesifik lagi. Saya ingin bisa gimana sih saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot itu gimana, mungkin Ibu nanti bisa melihat di dalam prosesnya seperti itu. Oke, jadi bagian yang ingin maksudnya terlihat yang saya amati lebih itu berarti di bagian yang pertanyaan berbobotnya ya Bapak ya. Oke. Terus bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita lakukan? Intinya nanti saya ingin Bu Lilis itu melihat proses dari awal sampai akhir, bagaimana tadi saya coachingnya, kemudian di situ saya Bu Lilis mungkin ada masukan-masukan yang saya kurang seperti itu bisa diamati, karena biasanya kalau kita melakukan sendiri itu rasanya sudah semuanya, tapi kan kalau ada orang lain yang mengamati bisa saja ada kekurangan atau apa yang harus diperbaiki, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Ya. Saya siap untuk itu, tapi kita di sini sama-sama ya Pak ya. Saya juga belajar, saya juga di sini sifatnya tidak seperti menilai, tapi kan saya membantu untuk melihat tadi di bagian mana pertanyaan berikutnya nanti apakah Bapak nanti sudah menyampaikan seperti itu Pak ya. Oke, jadi harapan kedepannya setelah kita lakukan observasi ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan? Ya, sebenarnya harapan saya adalah saya bisa menjadi coach yang baik ya, terlebih tidak sampai terkesan seperti menjudge atau menghukumi. Enggak, sebagai coach saya bisa ya membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh coaching ya, terlebih bisa menggali sebenarnya kompetensi yang ada dalam coach itu, gimana dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Sebagai coach saya berusaha belajar gimana sih caranya menggali informasi tadi. Makanya dengan praktek ini menjadi pengalaman bagi saya. Baik Pak, jadi semoga nanti bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Ya, oke. Begitu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Selamat sore Pak Dewi. Selamat sore Bu Firman. Bagaimana Bu kabarnya? Baik, sana dulu ya. Terima kasih. Gimana Bu kabarnya ini? Baik Pak. Baik ya. Tadi Bu Firman sempat WA saya, katanya ada yang ingin dibicarakan ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan ya Bu? Ya biasa tuh Pak Redi, saya curhat sedikit. Curhat ini ceritanya ya. Iya. Ini masalah di dalam kelas ini kan sesuai dengan visi misi saya dalam mengajar. Saya ingin mewujudkan siswa yang bisa menggunakan teknologi dan pembelajaran, siswa yang kreatif, bertanggung jawab, dan beriman dan bertakwa. Dan salah satu yang saya sedang jalankan ini ya, kalau yang ada di dalam kelas, bagaimana mereka menggunakan teknologi. Namun dalam pelaksanaannya anak-anak suka menyalahgunakan ya.
menggunakan HP ya. Proses belajar mengajar kan teknologi tentu saja ada hubungannya dengan ini HP, penggunaan HP dalam kelas. Dari pihak sekolah sudah mengizinkan. Sayangnya anak-anak yang menyalahgunakan penggunaan HP. Jadi ibu ingin sebenarnya anak-anak ini bisa menggunakan teknologi ya dengan baik dari HP tadi. Iya. Terus penyalahgunaannya itu seperti apa kira-kira? Ya, karena di dalam kelas mereka itu selfie. Oh, selfie ya. Ya. Terus? Ya, ada yang main game. Main game ya. Main game ya. Jadi ada yang selfie, ada yang main game. Kalau menurut Bu Velma, pengguna teknologi seperti apa yang Ibu harapkan ketika mereka memakai HP itu bagaimana? Begini Pak Redi, saya ini kan guru bahasa Inggris. Jadi HP itu yang saya inginkan mereka bisa cari kosakata di situ, membuka kamus, ya. Terus itu juga kalau misalnya saya ada pelajaran yang kurang dari HP itu, mereka ada referensi bisa membuka dari YouTube atau di Google yang mereka yang mungkin bagi saya itu ya anak-anak kan bisa belajar sendiri, belajar mandiri dari HP. Tapi saya izinkan mereka membawa HP. Nah, kalau ada yang mereka tidak mengerti, sudah mereka buka HP juga dan yang teman tidak mengerti, ya barulah saya turun tangan untuk menjelaskan. Kalau menurut Bu Velma, tadi kan supaya mereka bisa pakai kamus ya. Terus memang tadi kan ada yang selfie yang kira-kira belum apa bisa mereka sampai selfie. Itulah Pak Redi, menurut saya kemungkinan ini disebabkan oleh pertama dalam berkelompok mereka belum tepat dengan pasangannya. Jadi kemungkinan saya harus memilah anak-anak yang bisa dibagi per kelompok. Jadi jangan dalam satu, karena selama ini mereka itu kan membuat kelompok berdasarkan yang mereka senang saja, teman-teman. Jadi mereka yang senang main sudah satu kelompok, yang pintar ya sudah satu kelompok. Akhirnya yang main kan main saja. Nah, sepertinya seperti itu yang pertama yang saya hadapi. Terus yang kedua, kemungkinan saya juga harus lebih ketat lagi dalam pemanfaatan HP. Jadi HP ya keyakinan kelas harus lebih lagi diterapkan ya keyakinan kelas Ya untuk kelompok jadi tadi. Lalu Bu Velma tadi dalam pembagian kelompok itu gimana? Bu Velma bisa membagi siswa ini satu kelompok yang ini gimana? Caranya Bu Velma membagi? ya iya kita kan sebelum belajar sudah menjadi mahasiswa, jadi kita sudah memetakan kemampuan anak-anak di situ. Anak-anak yang bisa, mereka bisa menjadi tutor sebaya, anak yang tidak bisa. Jadi saya harus sebar mereka ini yang bisa, sudah kamu menjadi ketua kelompok di kelompok-kelompok ini agar supaya kelompok yang sudah yang hanya bermain ya termotivasi untuk belajar. Jadi ada ujian awalnya ya, ada tes awalnya ya supaya bisa membagi. Iya. Terus tadi kembali ke penggunaan HP tadi, ada nggak cara lain gitu supaya mereka bisa menggunakan teknologi yang baik gitu? Iya. Selain menggunakan HP, bukan selain menggunakan HP, apa tuh cara yang menurut kalian? Iya, kalau menurut saya sih sejauh ini ya yang itu baru dua masalah yang saya hadapi itu yang seperti itu, dan solusinya mungkin seperti yang saya kemukakan tadi ya, mereka itu harus kita kasih kesadaran itu keyakinan kelas ditingkatkan dan pembagian kelompok belajar ya yang berdiferensiasi ya. Jadi ingat tadi pembagian kelompok yang sesuai dengan pembuatan
keyakinan kelas, dan yang ketiga tadi berdiferensiasi gitu ya. Kira-kira berdiferensiasi seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan itu dari dari proses yang tadi, misalnya keyakinan kelas sudah oke, pembagian kelompok oke, pembelajaran berdiferensiasi bisa dijalankan. Yang saya harapkan ya tidak ada lagi siswa-siswa yang main HP, yang tidak memanfaatkan HP yang tidak seharusnya gitu. Jadi intinya HP itu dipakai untuk belajar tuh ya. Iya. Seperti Iya. itu ya. Iya. Ada nggak masalah lain dalam penggunaan HP selain selfie, selain apa tadi main game, ada lagi yang dijumpai pegang HP? Ya, di dalam kelas itu saja sih. Sementara itu aja dulu ya. Terus kemudian ada lagi nggak solusi tadi selain buat kelompok, selain buat kegiatan kelas, terus kemudian tadi kelompok, kegiatan kelas dan pembelajaran diferensiasi benar itu ada nggak kira-kira yang bisa membantu Bu Firma, mungkin siapa yang bisa dihubungi supaya itu bisa berjalan, ada nggak? Ya, tentu saja ada. Pertama itu ya wali kelas. Wali kelas ya. Ini kepala sekolah juga, orang tua. Ya. Jadi ada wali kelas, kepala sekolah, orang tua ya. Kalau kapan kira-kira kapan itu akan dicoba? Sesegera mungkin selesai ini saya akan langsung berkonsultasi dengan kepala sekolah bagaimana kita mau terapkan ini yang keyakinan kelas dan diferensiasi juga ya, yang tutor teman sebaya itu. Iya. Jadi langsung ini Bu ya. Langsung saja. Langsung ya. Iya. Wah, baik sekali Bu, langsung gerak cepat ini. Iya, jadi langsung kemudian selain kepala sekolah wali kelas ada nggak ya? Kira-kira solusi lain dari Ibu sendiri Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan ya itu seperti tadi itu, saya ingin anak-anak itu memanfaatkan gadget itu ya sesuai dengan yang menjadi aturan sekolah. Gadget itu dipakai untuk belajar. Selama masih di dalam kelas, gadget untuk belajar bukan untuk hal yang lain. Ya. Kemudian harapan Ibu setelah ini semua berjalan, kira-kira anak-anak apa yang Ibu harapkan dari bulan KBR? Iya, harapan saya apabila anak menggunakan HP sebagai mana mestinya, tujuan pembelajaran itu tercapai. Tujuan pembelajaran sampai ya. Itu mungkin dari hasil tadi kira-kira kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan dari diskusi tadi? Ya, kesimpulannya ya ternyata saya harus lebih menggiatkan lagi ini budaya positif dalam hal ini tentang keyakinan kelas ya, harus lebih diingatkan lagi terus-menerus kepada anak-anak. Terus pembagian kelompok juga itu ya, harus memetakan kemampuan kebutuhan anak-anak ya, jadi agar supaya anak yang pintar bisa menjadi tutor sebaya dan belajar berdiferensiasi tentunya, agar supaya ya yang menjadi potensi mereka yang ya senang dengan HP ya, bisa membuat tugas lewat HP, tidak hanya sebatas dari kamus. Kalau dari tadi Bu Aditya tadi, adakah yang urutannya di mana? Mungkin Ibu urutan pembelajaran diferensiasi duluannya kah? Atau pembagian kelompoknya dulu? Atau gimana? Menurut Bu Firma, bagaimana? Mana yang dari antara tiga solusi tadi, adakah yang jadi prioritas duluan? Sepertinya itu jadi kesatuan ya, karena Kesatuan. ketiga itu
harus dilaksanakan di dalam kelas. Oh, jadi sama. Karena berdiferensiasi tanpa keyakinan ya kembali lagi anak-anak main HP karena kesadarannya belum ada. Itu pun sebaliknya. Jadi pada prinsipnya saya mendukung terus apa yang Bu Velma sampaikan, dan akan Bu Velma kerjakan dalam nanti gimana sih anak-anak bisa melakukan penggunaan teknologi ya, terutama HP. Ya semoga nanti ketika Bu Velma sudah menerapkan itu, mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi Bu. Saya ingin tahu gimana hasilnya. Iya, betul Pak Reddy. Iya, baik mungkin begitu aja. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sejauh ini saja dulu Pak. Ya. Nanti kalau ada masalah baru saya telepon Bapak. Oh, siap Bu. Siap itu aja ya. Ya, terima kasih Pak Reddy. Ya. Iya, Pak Reddy sudah selesai coaching. Iya. Ya, bagaimana perasaannya Pak Reddy setelah coaching si coachingnya? Iya, sebenarnya ada perasaan gugup juga ya, karena baru pertama kali saya melakukan coaching. Kemudian tadi ya perasaan saya senang karena sudah bisa, walaupun ya mungkin menurut saya kurang atau bagaimana, nanti tergantung hasil pengamatan yang individu itu sendiri. Jadi ini coaching yang pertama kali Bapak lakukan ya? Iya, terus terang dan langsung oleh sesama rekan guru, jadi itu yang ada perasaan beda gitu. Oke, jadi tapi kira-kira menurut Pak Reddy dari hasil yang Bapak rasakan tadi, performa Bapak sudah sejauh mana? Kalau menurut saya sendiri, ya, saya rasa tadi saya sudah mengikuti sih algoritma. Saya sudah coba melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pendekatan kita. Tapi nanti gimana ya pengamatan dari Ibu ini sendiri. Oke, baik. Jadi Bapak bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan hari ini? Ya, silakan. Oke. Jadi seperti ini ya Pak, yang tadi saya amati pada saat Bapak meng-coaching Ibu Velma, saya sudah melihat kalau Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kan tadi Bapak ingin saya melihat di bagian maksudnya lebih melihat di bagian pertanyaan yang bermakna, yang berbobot gitu. Yang saya lihat di sini Bapak ini sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Dari awal saya lihat terus sampai terakhir, akhirnya si coaching menemukan solusi gitu. Kemudian kehadiran penuh juga saya lihat Bapak sudah hadir begitu pada saat Ibu Velma menceritakan hal-hal yang terjadi dalam kelasnya. Jadi Bapak sudah hadir di situ juga. Kemudian pada saat Bu Velma menceritakan, saya lihat juga Bapak menyampaikan atau menyatakan secara berulang apa yang di Bu Velma katakan. Jadi itu sudah termasuk dari dengan secara aktif. Terus Bapak sudah hadir di situ. Itu menjadi pengalaman saya sih Bapak. Jadi setelah ini kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah hasil dari observasi itu? Iya, jadi saya kedepannya berharap ya, supaya siapa tahu, jadi nanti ada teman guru yang ingin ya ada masalah apa begitu, nah saya bisalah membantu meringankan melalui proses coaching ini. Sebenarnya di sini saya menyadari bahwa coach itu tidak harus memberikan solusi, dia hanya sekedar menggali kompetensi yang ada dalam diri coachingnya, supaya coachingnya itu bisa sendiri yang menemukan solusinya. Itu yang saya tertarik dari proses coaching ini. Mungkin saya akan coba ya lihat video mengenai coaching kan, atau nanti ada pelatihan coaching di mana gitu ya, saya bisa mungkin begitu. Jadi yang saya lihat dari cerita Bapak ini, Bapak sudah terbayang ya untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai coaching gitu. Jadi kalau selain untuk mengikuti seminar-seminar seperti itu, kira-kira ada kompetensi lain Pak yang maksudnya Bapak bisa ikuti
ikuti untuk meningkatkan potensi coachingnya Bapak? Ya mungkin dengan ini ya, dari coachingnya itu kita tanya balik gimana sih perasaannya setelah dilakukan coaching. Dari situ kan mungkin ada perasaan gimana, kita bisa merefleksi diri kita sendiri dari coachingnya gitu. Oke, ya Pak. Jadi yang saya lihat tadi penampilan yang Bapak lakukan pada saat coaching itu sudah sangat baik ya Pak ya, sudah sesuai dengan alur kita juga. Jadi kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil coaching hari ini Bapak? Ya, jadi terus terang saya senang karena bisa pertama kali ya melakukan coaching, dan itu dengan rekan Jawa, rekan sama guru, di mana gurunya bisa menemukan sendiri solusinya. Di situ ada perasaan senang, berarti secara tidak langsung mungkin saya sedikit membantu ya, ibaratnya bisa meringankan dari beban coachingnya. Mungkin itu ya. Oke, ya Bapak sukses terus ya Pak yang untuk kedepannya. Ya, amin. Semoga jadi coaching yang lebih baik lagi, coach yang lebih baik lagi dalam performa coachingnya di ke depan. Saya juga terima kasih kepada Bu Lilis sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi supervisor saya. Mungkin apa yang tadi saya sampaikan, Bu Lilis sampaikan, saya akan coba merefleksi diri saya supaya ke depan saya bisa jadi coach yang baik gitu. Ya baik Pak, ini mungkin itu saja Pak ya. Ya, sebentar itu aja. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore Bu.